Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga kita selalu tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik Ananda, hari ini kita akan membahas tentang penilaian hasil belajar. Adapun capaian pembelajaran kita hari ini, mahasiswa mampu menjelaskan penilaian hasil belajar afektif yang kita kenal dengan penilaian sikap, mulai dari pengertian, ciri-ciri, tingkatan ranah penilaian sikap, dan kata kerja operasional. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan penilaian hasil belajar kognitif atau yang kita kenal dengan penilaian pengetahuan dari pengertiannya, ciri-cirinya, tingkatan ranahnya sampai kata kerja operasional. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan penilaian hasil belajar psikomotor atau penilaian hasil belajar keterampilan. Sama dengan yang di atas, kita juga akan membahas pengertian, ciri-ciri, tingkatan ranah, dan kata kerja operasional. Seperti kita ketahui, penilaian hasil belajar itu ada 3 ranah. Ranah afektif atau disebut juga dengan ranah sikap, ranah kognitif atau ranah pengetahuan, dan ranah psikomotor yang kita kenal juga dengan ranah keterampilan. Nah, Ananda semuanya, ketiga ranah ini itu saling terkait. Tidak bisa kita pisahkan. Artinya, dalam proses pembelajaran, seorang guru tentu akan mampu atau harus mengukur kemampuan peserta didik baik pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, tidak mungkin satu ranah kita tinggalkan. Seseorang akan memiliki sikap yang baik, tentu dia akan memahami sesuatu dan memiliki pengetahuan yang baik, dan nantinya akan bisa mengaplikasikan atau terampil dalam aplikasi untuk melihat keterampilannya. Nah, sekarang kita bahas pertama, yaitu penilaian ranah sikap. Pengertian dari sikap adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Tentunya sikap ini bermula dari perasaan, baik perasaan itu suka atau tidak suka, dan terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau merespon suatu objek. Nah, sikap ini juga bisa menjadi sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Dan sikap juga dapat dibentuk sehingga terjadi perubahan perilaku atau tindakan yang diharapkan dari seseorang. Jadi sikap itu adalah sesuatu rasa yang akan muncul dari diri seseorang sehingga perilakunya dan tindakannya sesuai dengan yang diharapkannya. Nah, ini bisa Anda lihat tingkatan kemampuan ranah sikap atau ranah afektif menurut Krathwohl. Itu yang pertama receiving. Receiving artinya menerima. Nah, yang kedua responding, yaitu menanggapi. Yang ketiga valuing, yaitu menghargai. Yang keempat ada organization, yaitu mengatur diri sendiri. Dan yang terakhir, tingkatan yang paling tinggi dan akan menentukan seseorang itu sikapnya seperti apa, itu adalah karakteristik, yaitu menjadikan sikap tersebut dalam pola hidupnya. Nah, tentu coba kita lihat di sini. Yang pertama tadi menerima. Menerima maksudnya kemampuan menerima adalah kepekaan seseorang dengan menerima rangsangan atau stimulus tentunya dari luar yang datang ke dalam dirinya, baik itu dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Bisa kita contohkan di sini, misalnya peserta didik itu menyadari bahwa disiplin atau sikap disiplin itu wajib ditegakkannya. Nah, sikap malas
tentunya harus disingkirkan jauh-jauh. Nah, itu dia menerima. Dengan dia menerima, dia tahu dia wajib disiplin itu ditegakkannya gitu. Yang kedua, merespon atau menanggapi. Artinya di sini kemampuan seseorang yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif terlibat dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Contohnya, peserta didik tumbuh hasratnya untuk mempelajari lebih jauh atau menggali lebih dalam tentang konsep disiplin. Karena tadi dia bisa menerima bahwasanya disiplin itu perlu ditegakkan. Jadi supaya dia lebih paham, dia menggali lagi apa sih sebenarnya disiplin tersebut. Nah, yang ketiga itu menilai atau menghargai. Kemampuan memberikan nilai atau menghargai terhadap suatu kegiatan atau objek. Nah, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan terbawa kerugian atau membawa rugi atau penyesalan bagi dirinya. Berarti dia menilai sesuatu yang diterimanya tadi, yang sudah ditanggapinya tadi, itu menilainya dia dinilai positif. Kalau seseorang menilai hal yang diterimanya tadi yang ditanggapinya negatif, berarti dia tidak mau merespon hal itu. Berarti kita bisa contohkan di sini tumbuhnya kemauan yang kuat pada diri peserta didik untuk berlaku disiplin dimanapun dia berada, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Berarti seseorang atau peserta didik yang mau mendisiplinkan dirinya atau mau menegakkan sikap disiplin, berarti dimanapun dia berada dia disiplin. Itu yang menilai diri positif. Kalau yang negatif tentu tidak mau tahu mau disiplin atau tidak gitu, dia tidak peduli. Itu dia. Yang keempat, mengatur atau mengorganisasikan. Artinya di sini kemampuan mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal yang membawa kepada perbaikan umum. Nah, bisa kita contohkan di sini peserta didik mendukung penegakan disiplin tersebut. Nah, yang kelima, berkarakter atau menghayati. Kemampuan mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal yang membawa kepada perbaikan umum. Nah, ini mirip ya. Tapi kita dapat contohkan di sini, peserta didik menjadikan nilai disiplin sebagai pola pikir dalam bertindak di sekolah, rumah, dan masyarakat. Nah, mungkin saya bisa contohkan lagi, misalnya dalam proses pembelajaran di awal perkuliahan, saya sudah menjelaskan bahwasanya proses perkuliahan kita itu ada dengan diskusi ya. Kita menggunakan metode diskusi dan metode tanya jawab. Nah, saya menjelaskan ke Ananda semua di awal perkuliahan tersebut, nanti kita akan membentuk beberapa kelompok di mana kelompok tersebut yang akan mempresentasikan materi sebelum diskusi itu dimulai. Nah, seperti itu. Terus Ananda tentu membuktikan bahwasanya Ananda itu menerima. Ananda bisa menjawabnya dengan iya atau tidak. Nah, kalau Ananda membuktikan menerima, berarti Ananda ketika saya menjelaskan itu, Ananda menjawabnya iya Bu, gitu ya. Tapi kalau Ananda tidak menerima, tentu menjawabnya tidak Bu, gitu. Nah, merespon setelah saya jelaskan proses perkuliahan kita seperti apa, bukti Ananda merespon, Ananda mau membentuk kelompok atau mendengarkan kelompok yang akan saya bentuk itu. Nah, seperti itu kira-kira. Berarti Ananda meresponnya ya, merespon baik. Nah, kalau tidak berarti Anda acuh tak acuh saja gitu. Nah, menilai di sini tadi udah saya jelaskan, penilaian itu ada positif, ada negatif. Jadi besok sewaktu perkuliahan awal dimulai, tentunya Ananda sudah bekerja ya,
dengan kelompok yang sudah saya bentuk, sudah mulai untuk membuat video yang saya suruh itu ya. Berarti Ananda responnya positif. Kalau tidak positif, Ananda tidak mengacukan apa yang sudah kita sepakati atau yang sudah saya instruksikan. Nah, itu maksud menilai itu. Berikut mengorganisasikan. Tadi mengorganisasikan itu mencoba membawakan ke diri kita kebiasaannya mengorganisasikan. Nah, tadi Ananda sudah menilai diskusi itu yang saya perintahkan itu positif. Ananda sudah membuat video. Nah, untuk selanjutnya, tanpa instruksi dari saya, Ananda sudah membawakan ke dirinya, sudah membiasakan ke dirinya bahwasanya memang ada suatu tugas yang telah diberikan oleh ibu untuk membuat video presentasi. Jadi tanpa disuruh lagi. Nah, seperti itu. Itu yang maksud mengorganisasikan, mencoba membawakan ke diri kita. Yang kelima, berkarakter. Nah, mungkin di mata kuliah evaluasi saya seperti itu. Ada juga di mata kuliah yang lain yang mirip ya, tapi karena sudah terbiasa dengan diskusi, jadi Ananda sudah membiasakan dirinya tanpa disuruh. Ananda sudah menjalankan, artinya Ananda bekerja sama dalam diskusi tersebut. Apapun jenis mata kuliahnya, apapun materi yang kita pelajari atau yang dipelajari pada mata kuliah yang berbeda. Itulah berarti Ananda sudah memiliki sikap bekerja sama seperti itu. Jadi dirinya memang memiliki sikap bekerja sama, tidak hanya pada mata kuliah ini gitu. Oke, itu yang dimaksud dengan tingkatan ranah. Berarti 5 tingkatan ranah sikap ini akan mencakup ke dalam suatu sikap seseorang. Tidak bisa hilang satu. Kalau hilang satu berarti dia belum memiliki sikap tingkatan ranah sikap yang paling tinggi. Nah, seperti itu kira-kira. Baik, kita lanjut. Ciri-ciri ranah sikap. Tadi ada tingkatannya menerima. Menerima ini berarti ciri-cirinya seseorang itu aktif menerima dan sensitif. Dia tanggap dalam menghadapi gejala. Nah, atau instruksi apa yang disuruh dia tanggap. Yang kedua, siswa sadar tetapi sikapnya pasif. Nah, siswa sedia menerima, pasif terhadap fenomena tetapi sikapnya mulai aktif. Siswa mulai selektif, artinya sudah aktif melihat dan memilih. Itu dia bukti menerima. Nah, kalau merespon, ciri-cirinya bersedia menerima, menanggapi dan aktif menyeleksi. Nah, mengikuti sugesti, ya udah terlihat ya, dia ikut serta, terus bersedia menanggapi atau merespon sesuatu dan merasa puas dalam menanggapi tersebut. Nah, kalau kita lihat tingkatan yang menilai, itu ciri-cirinya sudah mulai menyusun atau memberikan persepsi tentang objek atau fenomena. Tadi sudah saya contohkan, seseorang menilai, misalnya instruksi saya untuk diskusi atau kelompok membuat media presentasi, kata saya ya. Nah, kalau seseorang tersebut menilai positif, kan dibuktikan dia sudah mulai menyusun atau memberikan persepsi. Artinya Ananda sudah membuat video. Berarti penilaian Ananda bagus terhadap instruksi saya. Tetapi kalau tidak, berarti penilaiannya negatif. Nah, bisa memiliki ikatan batin atau memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai tersebut. Yang keempat tadi ada mengorganisasikan. Itu ciri-cirinya pemilikan sikap sistem nilai. Aktif mengkonsepsikan nilai dalam dirinya dan mau mengorganisasikan atau membawakan ke dirinya. Nah, yang kelima berkarakter, berarti ciri-cirinya menyusun berbagai macam sistem nilai menjadi nilai yang mapan dalam dirinya. Terapkan dan pemikiran sistem nilai. Karakteristik pribadi atau internalisasi nilai, artinya nilai sudah menjadi bagian yang melekat pada dirinya. Jadi tanpa adanya instruksi, Ananda sudah tahu apa yang harus Ananda kerjakan. Ananda sudah duduk dalam diskusi kelompok, sudah memimpin diskusi kelompok. Nah, itu dia sudah membawakan, berarti karakternya memang mau untuk bekerja sama. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kalau kita lihat kata kerja operasional ranah sikap atau afektif,
Ananda bisa pahami ya, nanti bisa baca lagi dari sumber yang lain. Tadi juga sudah dipresentasikan oleh kelompok kata kerja operasionalnya ya, mulai dari menerima, menanggapi, menilai, mengatur, dan menghayati. Itu ada perbedaan-perbedaan. Apa sih Bu maksudnya kata kerja operasional ini? Artinya di dalam suatu penilaian sikap mungkin akan mencakup tingkat kata kerja operasional ini. Misalnya menerima. Tadi buktinya Anda menerima, berarti Anda mengiyakan, memilih iya atau tidak. Kan seperti itu. Nah, misalnya menanggapi, Anda setuju atau tidak, tadi Anda jawab, iya Bu, silakan bentuk kelompoknya, nanti kerjakan ini, iya Bu, itu menanggapi. Kan buktinya ada kata kerja operasional menjawab. Dan menilai, meyakini, kalau Anda meyakini itu bagus, menilainya positif, kan Anda kerjakan. Kalau Anda menilainya negatif, tidak Anda kerjakan. Begitu selanjutnya ya, mengatur dan menghayati. Di mengatur ada menganut, mengubah, mengklasifikasikan, dan mempertahankan atau membangun. Kalau menghayati, tentu adanya mengubah perilaku, menyikapi, mempengaruhi, sampai bisa menyelesaikan dan memecahkan. Itu kata kerja operasional yang akan terungkap atau tertuang di dalam ranah sikap ini. Nah, seorang guru tentunya tadi sudah saya bilang ya, bisa mengukur kemampuan sikap peserta didiknya. Tentunya tidak semua sikap yang bisa diamati. Ya, ini ada beberapa sikap yang bisa Ananda amati selama proses, tapi tentunya tidak semua ini yang kita amati. Beberapanya ada menghargai, ada sopan santun dalam berbicara dan sopan santun dalam bertindak, beriman dan bertakwa, jujur dan empati, rasa ingin tahu, kerja keras, berpikir kritis, berani mengambil resiko, aktif, kreatif, dan percaya diri. Tentu juga ada memiliki ide, disiplin dan loyal, toleransi, bekerja sama, dan suka bertanya. Ini adalah beberapa sikap yang bisa kita amati. Tentunya dalam setiap kali pertemuan kita bisa memilih saja 2 atau 3 sikap yang akan kita ukur dari peserta didik. Misalnya Ananda, tadi saya contohkan metode pembelajaran kita diskusi tanya jawab misalnya ya. Di situ sikap apa kira-kira yang bisa kita amati? Ayo coba. Misalnya disiplin. Oke, yang pertama bisa kita amati disiplin. Yang kedua, apa yang bisa kita amati sikapnya? Ya, bekerja sama, betul, bekerja sama. Yang ketiga apa kira-kira yang bisa lagi? Ya, bagus, menghargai. Ya, jadi cukup 3 saja. Karena tentunya kita juga mempunyai keterbatasan, tidak bisa kita amati satu persatu sikap siswa itu. Nah, cukup 3 saja. Nah, bagaimana caranya Ibu? Ini namanya itu dengan penilaian observasi sikap bisa Anda lakukan, dengan penilaian diri juga bisa, atau penilaian antar teman. Jadi, sebenarnya penilaian sikap itu jenisnya ada penilaian observasi sikap, ada penilaian diri, ada penilaian antar teman. Memang sekarang kita tidak membahas jenis-jenis penilaian sikap, itu akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya yang tertuang pada materi penilaian autentik. Oke, baik, kita lanjut penilaian kognitif atau pengetahuan. Nah, setelah seseorang memiliki sikap yang baik, tentunya dia bisa memahami sesuatu atau memiliki pengetahuan yang baik. Nah, apa sebenarnya penilaian kognitif itu atau penilaian pengetahuan? Merupakan penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan. Artinya, seseorang guru bisa melakukan penilaian kognitif atau pengetahuan bertujuan untuk melihat apakah peserta didik dapat memahami materi yang telah dipelajari. Nah, kira-kira kalau peserta didik telah memiliki sikap yang baik, artinya dia mematuhi semua prosedur proses pembelajaran dengan baik,
dengan menanamkan sikap yang 3 tadi, misalnya ya, ada disiplin, dia bekerja sama, dan dia menghargai, otomatis materi yang dipelajari itu akan tertangkap dan terpahami oleh dirinya. Secara tidak langsung, nanti ketika guru melaksanakan penilaian kognitif dengan tes misalnya, tentu dia bisa menjawabnya dengan baik. Nah, itu sebenarnya, makanya sikap baru pengetahuan. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang kita lihat tingkatan pengetahuan, tingkatan kemampuan ranah kognitif itu menurut taksonomi Bloom. Mungkin Ananda sudah mendengar sebelumnya taksonomi Bloom ya. Itu ada tingkatannya C1 sampai C6. Nah, C1 itu apa? Kenapa singkatannya C? Siapa yang tahu? Nah, tadi di atasnya ada ranah kognitif, berarti disingkat dengan kognitif, makanya ada C1, bukan K1 ya. Nah, C1 itu adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan itu hanya sebatas mengingat, menghafal, dan menyebutkan. Oke. Yang kedua, C2 itu dikenal dengan pemahaman ya. Pemahaman itu ruang lingkupnya menerangkan, menjelaskan, merangkum, membedakan. Nah, itu dia. Yang ketiga, penerapan. Itu C3 ya. C3, penerapan. Menghitung, membuktikan, melengkapi, dan sebagainya. Nah, C4, analisis. Bisa memilah, bisa membedakan juga, dan bisa membagi. Yang C5 itu sintesis, merangkai, merancang, mengatur. Yang keenam itu evaluasi, C6 ya, evaluasi. Jadi C6 kita kenal dengan tingkatan evaluasi. Itu mengkritik, menilai, dan menafsirkan. Serta juga ada memutuskan atau menyimpulkan. Oke. Nah, itu menurut taksonomi Bloom. Jadi, ranah kognitif taksonomi Bloom ini direvisi oleh Anderson dan kawan-kawan itu tahun 2001, tetap tingkatannya 6. Tetapi ada perpaduan di sini dan ada penambahan. Nah, yang pertama itu remember, mengingat. Itu sama dengan yang tadi ya. Nah, yang kedua C2-nya understand, yaitu memahami. Itu mirip ya dengan yang tadi. Yang ketiga ada mengaplikasikan atau menerapkan. C4-nya analisis, sama ya, menganalisis. Yang hilang di sini adalah sintesis. Jadi sintesis itu digabung ke dalam evaluasi ya, itu menjadi C5. Dan baru C6 yang ditambah, yang tidak ada di taksonomi Bloom tadi, setelah direvisi itu ada C6-nya create, yaitu mencipta. Jadi tingkatannya mengingat, memahami, mengaplikasikan, C4-nya menganalisis, C5-nya mengevaluasi, dan C6-nya menciptakan. Nah, bisa Anda lihat dari tabel yang saya tampilkan ini. Nah, dulu taksonomi Bloom yang lama dan setelah direvisi. C1-nya sama-sama, kalau C1 di taksonomi Bloom yang lama itu pengetahuan. Kalau taksonomi Bloom yang revisi itu mengingat. C2-nya pemahaman, sama ya. C3-nya sama aplikasi, C4 sama analisis. C5 sintesis, kalau sekarang evaluasi, dan C6 evaluasi, kalau di sini mencipta. Nah, itu kira-kira ya. Jadi kalau ditanya orang, coba sebutkan tingkatan taksonomi Bloom C1 sampai C6. Nah, kalau Ananda jawabnya C6, C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 sintesis, C6-nya evaluasi. Enggak, salah kata orang ya. C6 itu mencipta. Nah, Ananda jangan kaget, itu ada revisi. Oke? Jadi sekarang C6 itu mencipta. Nah, sekarang kita lihat yang tingkatan ranah tadi. Pengetahuan itu merupakan kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat ya, mengingat-ingat kembali atau mengenali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus, dan sebagainya ya. Nah, contohnya di sini peserta didik misalnya dapat menjelaskan pengertian perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mencangkok misalnya. Apa itu mencangkok? Ah, itu kira-kira soalnya. Jadi C1 sampai C6 itu tertuangnya di dalam soal.
guru membuat soal itu harus mengandung unsur C1 sampai C6. Nah, tidak boleh hanya soal C1 sampai C3 saja. Soalnya setidaknya sampai C6. Nah, Ananda ketahui bahwasanya soal-soal UTS dan UAS kita sudah tidak boleh C1, C2 lagi. Yang boleh itu C3 sampai C6. Nah, itu dia. Yang kedua, pemahaman C2. Kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu. Nah, bisa kita contohkan. Berarti tadi kan hanya bisa menjelaskan atau menyebutkan apa itu mencangkok gitu ya. Yang kedua itu pemahaman, kita melihat bukti dia memahami. Tetapi tidak lepas dari tahu ya. Seseorang tahu, dia bisa paham. Nah, itu dia. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mencangkok dan stek misalnya. Jadi, ketika seseorang peserta didik tahu apa itu mencangkok, tahu apa itu stek, buktinya dia paham, bisa dia menjelaskan perbedaan antara mencangkok dan stek. Nah, itu dia tingkatan yang pemahaman. Jadi, kalau seseorang sudah paham, otomatis dia pasti tahu. Tidak hilang C1-nya, pasti C1 tetap ada. C2 yang muncul lagi. Gitu. Berikut C3, penerapan. Kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode ya. Nah, dalam situasi yang baru atau konkret. Nah, tadi kita contohkan ya. Sekarang gimana contoh dari penerapan itu? Peserta didik dapat menjelaskan perbanyakan tanaman dengan metode cangkok. Artinya dia bisa mengaplikasikan bagaimana mencangkok itu pada suatu tanaman. Tadi kan dia udah tahu tuh apa itu mencangkok. Dia sudah bisa membedakan kalau mencangkok itu seperti ini, kalau stek seperti ini. Nah, sekarang dia aplikasikan dalam kehidupannya. Dicobakannya. Atau dia bisa mengurutkan cara kerja atau prosedur dari mencangkok. Itu aplikasi. Penerapan. Nah, itu dia. Apakah dia tahu dan paham? Iya, kalau dia tahu, dia paham, otomatis dia bisa mengaplikasikannya. Yang keempat, analisis. Kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, analisis ya. Jadi contohnya peserta didik. Contohnya di sini peserta didik dapat menjelaskan kenapa perbanyakan tanaman dengan cara cangkok dapat menghasilkan individu baru dalam jumlah banyak dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nah, ini analisis. Dia harus bisa, kenapa ya hasil dari cangkokan itu individu barunya sama persis dengan induknya dan dalam jumlah yang banyak. Nah, dia harus bisa berpikir di sini, analisis apa penyebabnya. Itu dia analisis. Yang kelima, sintesis. Kemampuan berpikir yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis. Nah, contohnya dia bisa memprediksi apabila diberikan ciri-ciri bahwa misalnya suatu tanaman atau tumbuhan apabila dilakukan perbanyakan maka akan menghasilkan individu baru dalam jumlah yang banyak. Terus tumbuhan tersebut memiliki sifat yang sama dengan induknya. Cara perbanyakan tumbuhan tersebut adalah, apa jawabannya? Ya, dengan cangkok. Berarti sintesis ini ada unsur-unsur yang belum diketahui apa unsur tersebut. Nah, kita harus bisa menjelaskan atau menyebutkan atau memprediksi apakah unsur tersebut. Nah, seperti itu ya. Berikut evaluasi. Kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu atau nilai atau ide. Nah, contohnya peserta didik dapat memberikan evaluasi apabila seseorang akan melakukan perbanyakan tanaman, cara yang tepatnya adalah. Nah, dia bisa menyimpulkan nih. Misalnya kita mau melakukan perbanyakan tanaman, kan banyak itu caranya. Nah, yang bagus itu yang mana ya? Jadi bisa dia evaluasi, menilai yang bagus itu seperti apa. Nah, itu kira-kira tingkatan ranah pengetahuan ya, yang sudah saya jelaskan contohnya juga. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pengetahuan itu merupakan jenjang belajar yang terendah.
C1 ya. Kemampuannya hanya mengingat fakta-fakta, kemampuan menghafal rumus-rumus, kemampuan untuk mendeskripsikan. Nah, kalau contoh saya tadi mana dia? Nah, kemampuan mendeskripsikan. Yang kedua, pemahaman. Itu ciri-cirinya mampu menerjemahkan, mendeskripsikan secara verbal, dan mampu estimasi. Yang ketiga, penerapan. Nah, ciri-cirinya kemampuan menerapkan materi pelajaran dalam situasi baru, dapat menetapkan prinsip atau generalisasi pada situasi baru, dapat menyusun problema-problema sehingga dapat menerapkan generalisasi, dan misalnya dapat menentukan tindakan tertentu sampai dapat menjelaskan alasan. Nah, Anda bisa lihat ya, itu ciri-cirinya. Yang keempat, analisis. Apa ciri-cirinya? Dapat memisah-misahkan suatu integritas menjadi unsur-unsur, menghubungkan. Nah, dapat mengklasifikasikan prinsip, meramalkan sifat-sifat khusus tertentu, meramalkan kualitas atau kondisi, dapat mengetengahkan pada pola tata hubungan. Ya, itu kira-kira ciri-cirinya. Yang kelima, sintesis. Itu dia bisa menyatukan unsur-unsur atau bagian-bagian menjadi satu keseluruhan. Seperti contoh saya tadi ya. Dapat juga menemukan hubungan yang unik, merencanakan langkah yang konkret, dan dapat mengabstraksikan suatu gejala, hipotesis, hasil penelitian, dan sebagainya. Yang terakhir, evaluasi. Cirinya dapat menggunakan kriteria internal dan eksternal, evaluasi tentang ketetapan suatu karya atau dokumen, evaluasi tentang keajegan dalam memberikan argumen, dan bisa membandingkan sejumlah karya dengan sejumlah kriteria eksternal. Nah, apa bedanya Bu di dalam taksonomi Bloom yang telah direvisi tadi? Itu kan secara prinsip sama ya, C1 sampai C5. Nah, perbedaannya di sini adalah C6. Dia ditambahkan dengan adanya mencipta. Jadi mungkin nanti kalau mencipta itu dia bisa menciptakan sesuatu ya, mengkaryakan sesuatu. Nah, itu dia. Kalau evaluasi hanya bisa mengevaluasi saja, kalau ini bisa membuat sesuatu, itu yang mencipta tersebut. Oke, ini kata kerja operasionalnya ya. Ananda juga bisa pahami dan baca sumber-sumber yang lain juga. Sama halnya dengan kata kerja operasional sikap tadi. Apa bedanya? Itu kalau kata kerja operasional pengetahuan ini itu tertuang di dalam soal yang kita buat. Misalnya tadi tingkatannya C1. C1 itu kata kerja operasionalnya bisa di sini menyebutkan, menjelaskan ya. Jadi tadi saya contohkan soalnya. Jelaskan yang dimaksud dengan cangkok, atau pengertian mencangkok adalah, kan cuma hanya sebatas paham. Jadi di mana muncul kata kerja operasional itu? Di menyebutkan tadi ya, menyebutkan, menjelaskan, dan sebagainya. Nah, seperti itu maksudnya kata kerja operasional itu. Bisa juga kita lihat di sini membedakan nih ya, ada tingkatan yang memahaminya, ada membedakan. Tadi juga saya jelaskan perbedaan antara mencangkok dengan stack. Nah, itu ya. Jadi bunyi soalnya itu yang menunjukkan kata kerja operasionalnya. Oke, paham ya Ananda? Nah, kita lanjut. Penilaian yang terakhir adalah penilaian psikomotor atau keterampilan. Nah, yang dimaksud dengan penilaian psikomotor atau keterampilan atau ranah psikomotor itu adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Nah, artinya dia terampil ya, setelah dia paham sesuatu dia terampil, bisa bertindak. Nah, kompetensi keterampilan terdiri atas keterampilan abstrak dan keterampilan konkret. Jadi dia ada dua, ada abstrak dan ada konkret. Nah, coba kita lihat. Kita kaji dulu tingkatan kemampuannya. Tingkatan kemampuan ranah psikomotor itu ada imitation, ada meniru ya. Terus ada manipulasi, ada presisi, artikulasi, dan naturalisasi.
Nah, berarti ada 5 tingkatan. Untuk lebih jelasnya saya jelaskan nanti ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu. Tadi ada disebut penilaian hasil belajar keterampilan yang abstrak, ada yang konkret. Kalau yang abstrak itu kata kerja tingkatannya itu ada mengamati. Nah, apa itu? Perhatian pada waktu mengamati suatu objek. Jadi, pertama itu kita mengamati dulu. Nah, kita amati suatu objek atau membaca ya, atau mendengar. Nah, itu dia. Yang kedua menanya. Menanya itu misalnya ada jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik. Nah, itu yang tahapan menanya. Setelah diamatinya suatu objek oleh peserta didik, ya, atau peserta didik itu disuruh untuk membaca, setelah itu si guru menanya. Nah, itu tahapan menanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau mencoba. Artinya jumlah dan kualitas sumber yang dikaji atau digunakan, kelengkapan informasi. Kan ada pertanyaan itu sebelumnya. Nah, tentunya peserta didik akan mencoba untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, itu yang disebut dengan mengumpulkan informasi. Nah, yang ketiga, menalar atau mengasosiasi. Artinya mengembangkan interpretasi, argumen, dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dari dua fakta. Terus mengembangkan interpretasi struktur baru, argumen, dan kesimpulan yang menunjukkan hubungan fakta atau konsep. Yang ketiga, dia bisa mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi, dan kesimpulan. Nah, tadi dia udah baca buku untuk menjawab pertanyaan, mencari mengumpulkan informasi. Nah, banyak sumber-sumber yang telah dibacanya untuk mengetahui apa sih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, tentunya harus dia bisa menalar. Ini pertanyaannya, ini jawabannya benar nggak ya? Nah, itu makanya di sini ada menalar. Dia bisa mengembangkan, dia bisa menginterpretasi, dia bisa mensintesis, dan bisa menganalisis sendiri. Nah, yang berikutnya yaitu mengkomunikasikan. Nah, hasil yang telah dibuatnya tadi dari dibacanya, dia bisa menginterpretasi sendiri menjadi sebuah konsep ya, atau teori, atau jawaban dari pertanyaan tadi, dikomunikasikannya, disajikannya hasil tersebut. Nah, berarti dia terampil. Mulai dari terampil bisa mengamati suatu objek, ya, dia bisa terampil dalam menjawab suatu pertanyaan atau mempertanyakan dulu di awalnya, baru dia bisa menjawab, baru dia bisa menalar, mengembangkan berpikir kritis. Setelah itu dia sampaikan atau dia komunikasikan apa hasil yang telah ditemuinya tadi. Berarti di situ akan kelihatan keterampilan seseorang. Terampil nggak si peserta didik ini dari mencari, menganalisis sendiri sampai dia mengkomunikasikan. Itu yang keterampilan abstrak. Nah, bagaimana pula yang keterampilan konkret? Nah, tingkatan pada keterampilan konkret ini ada persepsi, sama dengan yang di awal tadi saya jelaskan ya, ada tingkatannya. Persepsi artinya di sini menunjukkan perhatian untuk melakukan suatu gerakan. Ya. Misalnya Ananda melakukan suatu praktikum, ya. Kan suatu praktikum itu ada langkah-langkah ya, petunjuk praktikum atau langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan untuk melaksanakan praktikum tersebut. Nah, apa buktinya Ananda itu melakukan persepsi? Ananda ada keinginan ya untuk membaca atau untuk lebih memahami langkah-langkah praktikum yang akan dilakukan. Yang kedua, kesiapan. Menunjukkan kesiapan mental dan fisik untuk melakukan suatu gerakan. Nah, setelah Ananda mau membaca tadi, tentunya Ananda persiapkan semua alat dan bahan yang sudah disampaikan atau yang sudah tertera di dalam petunjuk praktikum tadi. Ya, ada alat dan bahan. Misalnya Ananda praktikumnya itu melihat jaringan pada daun misalnya ya, jaringan melintang pada daun. Tentu Ananda
membaca. Setelah itu bukti Ananda siap, Ananda persiapkan semua alat dan bahan. Ada mikroskop, ada preparatnya, ada kaca objeknya, ada daunnya misalnya, ada pisau dan sebagainya, serta ada buku gambar ya. Nanti hasilnya itu kan akan digambar ya. Berikut meniru gerakan secara terbimbing. Nah, dengan adanya penuntun praktikum tadi, bagaimana caranya membuat atau mengamati jaringan pada daun ya, tentu Ananda mencobakannya, meniru gerakan tersebut secara terbimbing dengan mengikuti langkah-langkah tadi. Nah, itu dia meniru. Yang keempat, membiasakan gerakan, melakukan gerakan mekanistik. Nah, tentunya gerakan itu sesuai ya, tadi ya, sesuai dengan petunjuk. Nah, mekanistiknya dengan mekanis, dengan teliti. Artinya di sini membiasakan. Pasti Ananda dulu pernah sekali menyayat daun itu agak tebal ya. Nah, agak tebal, diulang lagi sampai ketemu setipis mungkin. Sehingga jaringan daun itu akan terlihat nanti di mikroskop. Ya, itu dia melakukan gerakan mekanistik. Berikut mahir ya, Mahir di sini melakukan gerakan kompleks dan termodifikasi. Nah, kalau Ananda sudah terbiasa ya, tadi pertama tebal, tipis sudah sampai ya. Tentunya masing-masing Ananda akan terjadi perbedaan dalam penyayatan. Misalnya si A 2 kali menyayat udah dapat yang bagusnya. Si B sampai 4 kali, si C cukup sekali saja. Nah, itu dia yang kompleks dan termodifikasi. Bisa Ananda melaksanakan penyayatan sebaik mungkin. Menjadi gerakan alami. Nah, menjadi gerakan alami yang diciptakan sendiri atas dasar gerakan yang sudah dikuasai sebelumnya. Nah, artinya besoknya akan dilakukan lagi, misalnya praktikum melihat jaringan pada batang misalnya. Nah, karena udah terbiasa di daun tadi, Ananda akan gampang, akan mudah melakukan penyayatan pada batang secara baik, secara tepat. Nah, itu yang alami. Jadi gerakan alami itu ada juga faktor lainnya dari diri sendiri mempunyai bakat ya, atau minat dalam melakukan sesuatu. Nah, ada juga orang udah berkali-kali ini juga nggak bisa, berarti di dalam dirinya nggak ada alami, nggak ada sesuatu yang menjadikan minat ya. Sama dengan kalau kita mau bermain gitar, kalau nggak ada minat atau bakat di dalam diri untuk seni, itu nggak akan bisa. Akan lebih cepat orang yang memiliki bakat seni untuk bermain gitar, berlatih gitar, daripada orang yang tidak memiliki bakat seni. Nah, itu yang kan gerakan alami. Yang terakhir, menjadi tindakan original. Nah, kalau kita udah terbiasa, berarti udah akan bagus. Artinya menjadi gerakan baru yang original dan sukar ditiru oleh orang. Nah, pasti teman yang nggak bisa meniru kita ya nggak akan sama hasilnya tadi. Begitu juga hasil dari penglihatan Ananda di mikroskop, itu Ananda gambar ya, nanti akan digambar. Nah, hasil gambarnya itu pun akan berbeda masing-masing Ananda. Nah, itu kan menjadikan tindakan yang original. Nah, itu kira-kira keterampilan. Nah, terbukti di sini seseorang yang terampil memiliki keterampilan yang baik dalam unjuk kerja, itu akan terlihat hasilnya yang baik. Itu tidak akan bisa dimanipulasi. Ya, nah, itu dia. Makanya keterampilan itu terakhir kalau kita lihat dari 3 ranah tadi. Sikap yang baik akan bisa memahami sesuatu terhadap pengetahuan yang telah diperolehnya, akan bisa mengaplikasikan atau memberikan keterampilan yang baik dalam dirinya juga. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang yang memiliki sikap bisa memahami dengan baik? Kalau sikapnya baik, pasti akan memahami hal yang baik. Nah, apakah dia terampil? Nah, kembali lagi keterampilan itu ke yang tingkatan yang tertinggi tadi, menjadi tindakan orisinal.
Mungkin dia terampil tetapi tidak setepat mungkin, atau tidak bagus, tidak paling baik hasilnya gitu. Dia bisa melakukan, dia terampil, cuma tidak pada tingkatan yang paling tinggi. Nah, sekarang apakah Ananda memiliki keterampilan yang baik dalam melakukan penyayatan? Belum tentu. Apapun yang disayat, kalau hasilnya baik, berarti sudah sampai ke tingkat yang paling tinggi dalam keterampilan. Nah, itu contoh ya, bukan menyayat saja. Itu kita contohkan yang tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ciri-ciri hasil belajar ranah psikomotor. Yang pertama tadi persepsi, yaitu dia akan mengenal objek melalui pengamatan indrawinya, mengolah hasil dalam pengamatan, dan melakukan seleksi terhadap objek. Kesiapan mental untuk bereaksi, kesiapan fisik, kesiapan emosi ya. Tadi kan udah yang kesiapan itu berarti Ananda persiapkan alat dan bahan ya. Ananda persiapkan juga diri Ananda untuk melakukan praktikum. Nah, yang ketiga meniru, melakukan peniruan, melakukan coba-coba, salah. Coba-coba lagi, salah, sampai ketemu hasilnya. Baru pengembangan respon baru. Yang tadi ya. Berikut membiasakan gerakan, mulai tumbuh performance skillnya dalam berbagai bentuk. Respon-respon baru muncul dengan sendirinya. Setelah berulang tadi sayatan ya, akhirnya dapat juga nih sayatan yang paling baik. Sehingga kita bisa mengamati jaringan daun atau jaringan batang tadi. Mahir, sangat terampil yang digerakkan oleh aktivitas motoriknya. Nah, itu tidak lepas tadi kata saya dari minat atau bakat yang ada di dalam dirinya. Yang keenam menjadi gerakan alami ya. Ya, pengembangan keterampilan individu untuk gerakan yang dimodifikasi. Kemampuan untuk menghadapi problem solving, pemecahan masalah. Yang terakhir, menjadikan tindakan original. Mampu mengembangkan kreativitas gerakan-gerakan baru tersebut untuk menghadapi bermacam-macam situasi atau problema-problema yang spesifik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ya, kapanpun disuruh, apapun yang dilakukan penyayatan, mengamati jaringan melintang atau jaringan, penampang jaringan pada daun, pada batang, pada akar, itu akan bisa Anda lakukan dan menjadikan tindakan yang original dalam diri Ananda. Nah, kalau penilaian keterampilan ini banyak juga jenisnya ya. Ada unjuk kerja, ada produk, ada proyek, ada portofolio. Nah, kalau pengetahuan tadi ada tes dan non tes. Kalau sikap itu ada observasi sikap, ada penilaian diri dan antar teman. Nah, apakah jenis-jenis itu yang dimaksud dengan masing-masing jenis tersebut? Itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya, penilaian autentik. Makanya sekarang tidak saya singgung tentang jenis-jenis penilaian tersebut. Nah, ini juga bisa Anda lihat kata kerja operasionalnya ya. Nah, sama dengan yang tadi. Meramal, mengatur, itu meniru. Kalau manipulasi, dia sudah bisa mendemonstrasikan, merancang, memilih, dan melatih. Kalau presisi tadi, dia sudah bisa juga mendemonstrasikan, melengkapkan, menyempurnakan. Kalau artikulasi, mengalihkan, menggantikan, memutar, memindahkan, mendorong, sampai dia bisa men-setting sendiri. Sedangkan yang pengalamiahan itu sampai dia mensketsa, melonggar, dan menimbang. Nah, itulah kira-kira kata kerja operasional dari ranah psikomotor. Dia tidak tertuang di dalam soal ya, yang di dalam soal itu hanya ranah pengetahuan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan untuk materi penilaian hasil belajar. Nah, kalau masih ada pertanyaan, nanti silakan Ananda pertanyakan lagi ke saya. Mohon maaf ya atas segala keterbatasan dan kekurangan saya. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.